Masih teringat jelas bagaimana perjuanganku untuk mendapatkan restu dari orang tua istriku. Walau beberapa kali dapat penolakan, tapi yang namanya jodoh pasti bersatu. Mungkin karena aku orang tak punya, jadi mereka berpikir nantinya hidup anak mereka akan sengsara. Tapi aku membuktikan dengan usaha serta kerja kerasku. Kini perlahan bapak mertua yang dulu tak setuju mulai lebih melunak padaku. Meski terkadang sikapnya masih acuh, tapi aku yakin beliau sudah berubah. Berbeda dengan ibu mertuaku yang sejak dulu tak masalah dengan hubungan kami. Malah beliau mendukung, asal nanti tanggung jawab dengan keluarga. Belum memiliki rumah sendiri membuat kami masih menumpang di rumah mertua. Sekalian ani istriku merawat dan membantu bapak mertua yang seorang petani. Bapak mertuaku ini memang punya lahan persawahan yang luas yang ia garap sendiri. Sedangkan ibu mertuaku merantau ke kota berjualan jamu gendong. Namanya Bu Wati yang kini sudah berusia 43 tahun. Namun masih begitu bugar menjajakan jamu keliling dengan menggendong bakul berisi botol jamu. Aku tahu karena sama-sama merantau di tempat yang sama. Namun kami beda kontrakan. Biasanya aku bertemu ibu mertua waktu beliau masih ada di pasar. Saat pagi Ibu Wati jualan jamu di pasar yang kebetulan juga aku mangkal di sana dari jam 9 hingga 12 siang. Aku sendiri jualan bakso menggunakan gerobak. Sambil menunggu pembeli biasanya kami gunakan untuk ngobrol. Namun pagi ini tak terlihat Bu Wati berjualan, yang entah sedang libur atau kemana. Beliau juga tak memberi kabar. Padahal jika perlu apa-apa, ibu mertuaku itu selalu menghubungiku. Maklum, hanya aku keluarganya di sini. Semua anaknya di kota lain. Dari mulai datang hingga aku keliling, tak kulihat Bu Wati dan membuat aku bertanya-tanya. Hingga akhirnya setelah daganganku tinggal sedikit, aku mampir ke kontrakannya. Aku hanya ingin memastikan jika ibu mertuaku dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimanapun juga sudah menjadi tanggung jawabku pada beliau. Kontrakan ibu mertuaku terletak di pinggir sungai yang setiap musim penghujan pasti banjir. Kalau sudah begitu, biasanya beliau ngungsi ke kontrakanku. Sore itu, kontrakan dengan cat biru yang sudah mulai pudar tampak sepi. Mengingat di sini semuanya pedagang dan perantau dari kampung. Kontrakan paling ujung adalah tujuanku, karena di sanalah ibu mertuaku tinggal. Ku ketuk pintu beberapa kali dan tak lama pintu dibuka. Lalu tampak ibu mertua yang pucat. "Ibu sakit, pucat gitu mukanya," kataku. "Iya Wan, dari kemarin sore kepala ibu pusing, badan rasanya meriang." "Sudah minum obat apa belum Bu?" tanya aku khawatir.
Bagaimanapun juga aku harus menjaga serta merawat Ibu Wati. Meski aku hanya anak mantu, tetap harus berbakti kepada beliau. Tadi pagi sudah minum obat, tapi kayaknya masih sama saja, Wan, ucap ibu mertua yang pasrah dengan raut wajah yang terlihat semakin pucat. Maaf ya Bu, kataku mencoba memegang kening Bu mertua yang terasa begitu panas. Badan ibu panas banget, mending kita ke dokter, saranku. Gak usah, malah ngerepotin kamu. Kamu kan masih jualan, katanya sambil melihat ke arah jalan di mana gerobakku terparkir. Sengaja tak kubawa ke depan kontrakan. Dagangan Wawan tinggal sedikit kok Bu, mending saya antar ibu periksa dulu. Takut malah makin parah sakitnya. Ya udah, ibu siap-siap dulu, kata Bu Wati setuju. Bu Wati ini gampang sekali dibujuk, apalagi kalau sudah merasakan sesuatu, beliau akan langsung mau tanpa perlu berdebat panjang. Itulah salah satu sifat beliau yang kusuka. Aku bergegas pulang untuk ganti baju serta mengambil motor dan mengantar ibu mertua periksa. Kubiarkan saja bakso yang masih di atas gerobak. Saat kembali, Bu Wati sudah menunggu di pinggir jalan. Beliau mengenakan jaket serta celana panjang. Dan saat aku sampai, Bu Wati langsung naik ke atas motor. Ku tarik gas pelan menyusuri jalanan yang ramai. Sesekali aku harus mengerem karena banyaknya kendaraan serta menghindari lubang di beberapa bagian jalan. Bu Wati berpegangan begitu erat karena mungkin takut terjatuh. Namun bagiku ini suatu momen yang mendebarkan, jarang sekali aku dapatkan. Hal yang sama kembali aku rasakan waktu mengantar ibu mertua pulang setelah periksa. Aku tarik gas motor pelan supaya lebih lama, sekalian berhati-hati. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu Wati hanya demam biasa. Beliau hanya perlu istirahat yang cukup dan minum obat yang sudah diberi oleh dokter. Makasih ya Wan, jadi ngerepotin kamu, ucap Ibu Wati. Kami sudah sampai di kontrakan beliau. Enggak kok Bu, sudah jadi kewajiban saya. Ibu gak usah sungkan. Ibu mertuaku hanya diam dan terlihat bingung. Ibu boleh minta tolong lagi Wan, tolong beliin pisang buat minum obat. Ibu gak bisa kalau gak ada pisang. Aku hanya mengangguk, lalu keluar mencari pisang. Dan ternyata ibu mertuaku masih suka pisang, bahkan sangat butuh guna minum obatnya. Setelah dapat dan ku antar ke kontrakan Ibu Wati, aku langsung pulang. Meski disuruh mampir dulu, tapi aku menolak karena pikiranku sedang tak nyaman. Meski sudah berulang kali membonceng ibu mertua, tapi tetap saja terkadang aku mendapat pikiran yang aneh dan gak karuan.
Memang kuakui kalau ibu mertuaku masih terlihat muda dibanding usianya. Meski kulitnya sawo matang, sering terkena sinar matahari, tetap terlihat ayu. Apalagi waktu beliau berjualan, yang pasti berdandan menggunakan make up, pasti terlihat hitam manis. Tak terlihat jika usianya sudah kepala 4. Karena semalam susah tidur, terbayang wajah Buwati, membuatku telat bangun. Alhasil hari ini aku libur, yang bisa kugunakan buat istirahat, melemaskan otot. Tapi aku kembali teringat ibu mertua yang sakit dan belum tahu kondisinya terkini. Jadi kuputuskan untuk menemui beliau, sekalian membawakan sarapan. Beda dengan kemarin, kali ini agak ramai dengan para penghuni yang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang nongkrong dan ada juga yang menyiapkan dagangan. Tampak pintu kontrakan ibu mertua masih tertutup. Mungkin beliau belum bangun. Aku ketuk beberapa kali sampai dibuka dan muncul Buwati dari dalam. "Kamu, Wan, ibu kira siapa? Masuk," ucap mertuaku yang kali ini wajahnya tampak lebih segar dibanding kemarin, dan pakaian juga sudah biasa mengenakan daster. "Ibu sudah sarapan?" "Belum, rasanya pahit sama mual kalau dimasuki makanan," ucap beliau. "Ya, tapi kan ibu tetap harus makan buat minum obat." "Wawan beli bubur tadi di depan buat ibu sarapan. Kita sarapan bareng, Bu," ajakku, yang hanya dijawab dengan anggukan oleh Buwati sambil sedikit senyum. Kami sarapan berdua, yang mana mertuaku tampak terpaksa memakan makanan bubur itu karena mungkin perutnya masih mual. Tapi terus aku semangati supaya dihabiskan. Setelah habis dan beliau minum obat, kini kami ngobrol sembari nonton TV. "Tolong tutup pintunya, Wan, dingin sama banyak debu," ucap ibu mertua. Aku pun hanya menurut, lalu kembali duduk di sebelah beliau. "Biasanya kalau masuk angin begini, ibu langsung dikerokin, baru bisa sembuh," ucap Buwati. Mendengarnya, aku refleks menjawab, "Biar Wawan kerokin, Bu, kalau memang sudah jadi kebiasaan suka dikerok," ucapku penuh antusias. "Biasanya ada Bude Surti di sebelah, tapi dia lagi pulang kampung. Apa kamu bisa, Wan?" "Dicoba dulu, Bu. Gimana?" jawabku sambil tersenyum. Mertuaku langsung mengambil minyak kayu putih serta uang koin 1000-an yang biasa ia pakai, lalu diserahkan padaku. Dengan setengah percaya, aku terima. Buwati kemudian duduk membelakangiku dengan bersila. Tak lama, apa yang selama ini terbayang dalam angan menjadi kenyataan hanya dalam hitungan detik. Sedikit grogi, ku mulai sambil berusaha menahan perasaan yang lambat laun menyeruak ke dalam pikiran. Ini jauh berbeda dari yang selama ini kubayangkan.
Ibu mertuaku tampak biasa tanpa melihatku. Beliau hanya terus diam, mengarahkan pandangan ke arah TV. Pagi yang ramai itu tak menghentikan langkahku dengan ibu mertua yang tampak sudah lebih baik. Suasana jadi lebih indah setelah Ibu Wati menurut. Semua terjadi begitu saja tanpa kupikir panjang, hingga kami sama-sama terdiam, seolah tak menyangka hal itu akan terjadi di antara kami berdua. Dengan perasaan bersalah, namun cukup lega karena semua sudah terjadi, meski akhirnya harus begini. Entah harus bagaimana nantinya. Apa aku harus jujur dengan Ani, atau menyimpan semua ini dan jadi rahasia di antara ibu mertuaku saja?